Lo udah denger belum tentang sebuah desa atau dusun yang bernama Dusun Legetang, di mana dusun tersebut adalah bukti nyata akan azab dari Tuhan tentang sebuah kaum yang memiliki perilaku-perilaku tidak bermoral. So, mari kita berasumsi lihat. Jadi, pada tahun 1955, ada sebuah desa yang bernama Dusun Legetang yang terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, yang dimana merupakan sebuah dusun yang sangat makmur karena berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan di dusun itu. Penduduknya sangat makmur dan kebanyakan dari mereka adalah para petani yang cukup sukses. Mereka bertani sayuran seperti kentang, wortel, kubis, dan sebagainya. Yang intinya, berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dusun Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain gagal panen, di Dusun Legetang justru panen berlimpah. Kualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari daerah lain. Namun, bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan yang telah diterima, justru mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Dan menurut gua, mungkin inilah yang dinamakan istidraj atau sebuah ujian dari Allah, yang dimana ujian tersebut datang bersamaan dengan banyaknya kenikmatan, bukan kesengsaraan, yang akhirnya orang tersebut akan tenggelam dalam sebuah kesesatan yang sangat dalam. Setiap malam di Dusun Legetang, mereka mengadakan sebuah pentas yang diberi nama pentas lengger, yaitu sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan, di mana pentas tersebut lebih sering berujung kepada sebuah perzinahan, di mana perzinahan di desa ini sudah mencapai titik yang sangat tidak bermoral. Karena gini, pada suatu malam di pendopo Dusun Legetang, tepatnya di tanggal 16 April 1955, suara gemuruh gamelan bergema di seluruh penjuru desa, diiringi dengan tawa riuh, penari lengger dan genit, bau arak Jawa, dupa, dan asap bakau bersatu bersama celotehan para penonton yang mulai tenggelam satu persatu dan hanyut dalam suasana keruan nafsu. Tak peduli pria dengan wanita, pria dengan pria, bahkan anak dengan orang tua, semua lebur berbaur dalam keriuhan nafsu pada malam itu. Bahkan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah tak peduli, hanyut menuruti nafsu hewani yang sudah umum dilakukan tiap malam di dusun tersebut. Di tiap malam, dusun makmur itu menggelar kesenian lengger dengan penari yang bisa diajak memuaskan birahi, di mana semakin malam, maka semakin membaurlah antara suara dengonggong atau leguhan penari dengan para penonton, yang tanpa disadari di luar pendopo dusun, semakin malam rintik hujan pun semakin turun dengan lebatnya. Namun, hal itu tak dihiraukan oleh para penikmat hiburan, karena mereka telah tenggelam dalam seruan nafsu yang melelahkan di malam itu. Hujan dianggap hanyalah sebuah hujan, sebagaimana hujan biasa di malam-malam sebelumnya. Dan hampir tengah malam, hujan pun akhirnya reda. Kemudian jam menunjukkan pukul jam 11 malam. Lalu tiba-tiba terdengar seruan suara sedemikian dahsyatnya, seperti suara meteor yang jatuh menghantam bumi. Gemuruh gamelan dan seruan riuh pun tiba-tiba sirna, berubah menjadi kesunyian yang sangat mencekam. Suara itu terdengar sampai ke dusun dan desa-desa tetangganya. Namun pada malam itu tidak ada satupun warga desa lain yang berani keluar, karena selain suasana yang teramat gelap, jalanan pun sangat licin pada malam itu. Kemudian di pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar Dusun Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu, barulah keluar rumah dan ingin memeriksa sumber dari suara tersebut. Alangkah mengejutkannya ketika dari kejauhan terlihat sebuah puncak gunung yang sudah terbelah sangat besar. Dan yang membuat mereka lebih kaget adalah ketika melihat Dusun Legetang ternyata sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dusun beserta warga-warganya. Dusun Legetang yang tadinya berupa lembah, kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit, hilang dan lenyap dalam semalam beserta seluruh penduduknya.
Dan karena kejadian tersebut, muncullah banyak sekali spekulasi, yaitu seandainya gunung tersebut hanya sekedar longsor, maka longsoran itu pun harusnya hanya menimpa di bawahnya saja, karena masih ada sungai dan jurang yang menjadi pembatasnya. Akan tetapi, kejadian ini bukan diakibatkan oleh longsornya gunung tersebut, karena dusun Legetang dibatasi oleh sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada juga. Sebetulnya jarak antara gunung dan desa itu sangatlah jauh, sehingga sulit diterima akal jika tanah longsor itu bisa menimpa dusun Legetang. Jadi bisa diasumsikan bahwa tanah itu seolah-olah terbang dari gunung dan menimpa dusun Legetang. Oh ya, informasi ini bersumber dari beberapa artikel yang ada di internet, dan untuk lebih jelasnya lo bisa riset kembali terkait informasi tersebut. So, mari kita berasumsi liar di kolom komentar.